wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi talat hilati adrikhni. Allahumma rabban nas ajhibil ba'sya. Ishfi anta syafi' la shifa' illa shifa'uk. Shifa'an la yughadiru saqaman. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah berikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, namun Allah juga berikan kepada kita nikmat istiqomah hari pertama hingga hari ke-16 ini. Dimudahkan kaki kita melangkah ke majlis-majlis ilmu. Dimudahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih dan juga sholat sunnah witir. Dimudahkan kaki dan lisan kita untuk bersolawat dan berzikir kepada Allah Subhanahu. Semoga ini menjadi sebab Allah senantiasa terus bersama para malaikatnya mengampuni dan memohonkan ampun kepada kita. Menjadi sebab kita mendapatkan kemenangan dan kemuliaan daripada bulan Ramadan. Menjadi sebab kita di hari ini hingga di hari kemenangan, kita semua mendapatkan hikmah, taufik, hidayah dari Allah menjalankan bulan suci Ramadan yang akan datang tahun depan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya Rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita hadirkan, kita sanjungkan kepada baginda tercinta Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, kita umatnya. Semoga mendapat syafaat kelak nanti di yaumil qiyamah dengan istiqomahnya kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kalau kita melihat dan kalau kita merasakan yang sebagaimana kita juga adalah manusia yang punya kebutuhan, maka ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah, nyari duit, dagang, usaha, bekerja, semua bekerja. Kita harus bekerja, jangan ngaji toh aja. Pagi, siang, sore ngaji ya ngaji. Ya, baca Quran bagus, tapi kita punya kebutuhan. Kita punya hajat yang banyak. Kita punya banyak kebutuhan-kebutuhan dalam urusan rumah tangga kita, makanan, beras, pakaian, dan lain sebagainya. Maka ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Sungguh-sungguh ijhad wala taksal. Kalau kita tahu kita punya banyak kebutuhan, jangan males. Antar baik saya mah kerjanya. Padahal kebutuhannya banyak, belum buat bayaran sekolah, belum buat ini, belum banyak kebutuhannya, tapi males. Maka dia akan menyesali daripada kemalasannya. Injury time, udah waktunya dekat, ternyata dia baru, ini belum bayar, ini kemarin kemana aja bro? Bobo aja. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Sungguh-sungguh kerja, semangat. Jangan nunggu engkewe, masih jam 7, ntar aja jam 8. Jam 8, taruh aja 9. Terus, tar. Ya. Padahal dia tahu kalau dia sudah bekerja karena dia sadar untuk makannya besok. Dia sadar untuk kehidupannya besok. Dia sadar untuk kehidupannya esok. Terus. Kenapa? Karena ikmal li dunyaka ta'ishu abada. Bekerjalah sungguh-sungguh untuk duniamu, untuk keperluanmu, untuk keluargamu, untuk hajatmu, untuk segala sesuatu yang kau butuhkan dalam urusan dunia. Kerja, semangat terus. Seakan-akan engkau berpikir di dalam hatimu kau hidup selama-lamanya. Jadi kita bekerja karena kita berpikir besok kita masih hidup. Ya, coba orang kerja, mikirin nggak? Jangan-jangan saya mati nih sekarang. Ya dia nggak mau kerja.
Sehingga apa? Dia dagang, dia usaha, dia pergi, dia keluar dari rumah. Tujuan dia adalah pulang balik ke rumah, ada sesuatu yang dia berikan kepada keluarga. Ada rizki, ada nafkah yang dia perjuangkan untuk keluarga. Sehingga pekerjaannya, usahanya, karena dia sadar dia untuk kehidupannya yang kekal abadi di dunia. Amin ya Rabbal. Ogah saya. Karena ntar ada kiamat. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Godan itu besok. Ya. Wa'mal li akhiratika, dan beramallah untuk akhiratmu. Kita udah kerja nih, pagi, siang, sore, malam, ketemu lagi besok, pagi, siang, sore, terus. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Ingat, lagi kerja boleh, nyari duit boleh, dagang silakan, usaha yang banyak boleh. Wa'mal li akhiratika, tapi diingetin, beramallah untuk akhiratmu. Ada sedikit makanan, bawa ke musola, bawa ke masjid, bawa kepada tetangga kita, bagi kepada saudara kita yang mau buka puasa. Itu amal kita. Wa'mal li akhiratika, karena katamu tuh koda, seakan-akan besok kau mau ngapain? Besok kau mati, besok kau gak ada umur. Sehingga ketika kita mau beramal, kita langsung sadar, ya Allah, semoga ini amal saya yang terakhir, karena saya takut besok saya akan mati. Jadi di saat kita bekerja, boleh dagang, usaha, apapun silakan. Karena kita seakan-akan hidup lagi, besok, hidup besok, terus. Tapi diingetin lagi, wa'mal li akhiratika, jangan semuanya kau gunakan untuk dunia. Ada waktu sholat, kau lakukan. Ada waktu ibadah kepada Allah, kerjakan. Ada sesuatu yang kau berikan kepada umat Nabi Muhammad, baik saudaramu, tetanggamu, keluargamu, siapapun, ada waktu untuk melakukan itu, lakukan, kerjakan, berikan. Kenapa? Wa'mal li akhiratika, seakan-akan kau mati besok. Kami dapat cerita singkat kemarin ketika takziah. Jadi makanya ibu-ibu mohon maaf, saya provokator paling unggul. Ayo bu, pindahin bata. Ibu-ibu pindahin bata, saya ngeliat streaming dari sana. Oh, masih aktif. Alhamdulillah. Itu udah jadi kamar mandi sementara. Belakang. Alhamdulillah. Jadi ibu gak perlu jauh-jauh sekarang. Cuma sekarang kita lagi mikirin pembuangannya kemana. Ya, alhamdulillah. Tapi perjuangan kita jangan pernah putus. Semangat terus. Kenapa? Ini perjuangan kita. Wa'mal li akhiratika. Bayangin kalau kemarin mindahin bata, kemudian Allah cabut nyawa kita. Ya Allah, satu batanya menjadi sebab. Ingat, yang kecil, yang remeh, yang sederhana menjadi sebab bisa saja kita dicintai Nabi Muhammad dan masuk surga. Amin. Ya Rabbah. Apalagi yang 150 juta. Amin. Mikir. Ayo mikir. Jangan mikir. Saya mau panas-panasin terus saja. Ya, makanya minta doanya jangan yang pendek, jangan yang kecil, jangan yang sedikit. Untuk akhirat. Untuk akhirat mintanya yang banyak. Ya Allah, saya dagang surabi, semoga dapat 150 juta ya Allah. Mikir. Dagang surabi 150 juta, mikir. Karena pakai akal, pakai otak. Jangan. Siapa tahu lagi dagang surabi, tiba-tiba ada orang datang pakai mobil. Bu, ibu yang jamaah sana ya? Oh iya. Ini saya mau beli surabi, dikasih duitnya 150.000, pingsan. Hah? Oh, gede banget pak. Iya ibu, tolong saya titip. Oh kirain buat saya. Karena biasanya nggak tahu, biasanya nggak tahu. Udah aja saya kasih 10.000. Mikir, dapat duit banyak nih. Mikir, ijtihad, sungguh-sungguh, wala taksal. Kerja, jangan malas-malas. Ntar nyari duitnya. Terus jangan ijtihad wala taksal, jangan malas-malas. Kenapa? Karena kita seakan-akan hidup selamanya nyari duit terus gak apa-apa, boleh. Pagi, siang, sore, malam, dagang, usaha, kerja, cari itu. Kenapa? Kita butuh buat anak, kita butuh buat pakaian anak, buat keluarga, buat masak. Kita banyak kebutuhan. Buat beli kulkas, buat beli TV, buat beli mobil. Kebutuhan kita banyak. Maka semangat sungguh-sungguh. Jangan kita merasa sak yege uyuhan hirup. Aduh kesian banget orang. Kesian, salah nggak saya ngomong? Nggak ya? Jadi begini aja udah cukup deh, penting saya hidup. Wah itu orang males. Orang nggak punya cita-cita tinggi itu. Jadi apa? Kerjanya, saya mau begini aja, Bi, udah seneng banget, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Tapi kalau kita mampu, kita bisa melakukan yang terbaik untuk keluarga kita, lakukan. Untuk apa? Untuk kebahagiaan, cikal bakal orang tua dan anak-anak kita kelak nanti. Tapi diingetin lagi, wa'mal li akhiratika. Beramal. Walaupun mindahin batu dari jalanan, walaupun kita lihat ada paku yang akan mengganggu daripada pengguna jalan, apapun yang kita lakukan, wa'mal li akhiratika, beramal untuk akhiratmu. Seakan-akan ka'annaka tamutu goda, besok kita akan meninggal dunia. Ya Allah, ibu-ibu, ini kami lagi senang banget hari ini. Di sisi lain sedih ada, karena sudah beberapa hari ini keponakan kami masuk ke ruang ICU, ya nggak sadarkan diri dari mulai kejang-kejang. Dan ini juga pelajaran buat kita bahwasanya ayo jaga anak-anak kita, ya. Perjuangkan anak-anak kita, lindungi anak-anak kita. Jangan kita zolimi anak-anak kita dengan sesuatu yang bersifat bebas. Bebas lah namanya juga anak-anak. Jangan, hati-hati. Hati-hati. Oleh karena itu, sedihnya ada, senangnya ada. Apa senangnya? Alhamdulillah ya Allah, kemarin didatengin sama pemilik daripada Dina Karyalas Cirebon. Ini yang membuat cakar ayam, seluk. Kemarin datang ke sini ngelihat. Ya, Masya Allah. Kita doain mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah. Beliau punya hajat gede. Hajat beliau gede. Kita udah dikirimin notanya oleh beliau, tapi beliau minta doa. Ya, jadi dalam urusan bertransaksi, bermuamalah harus terjadi. Nggak boleh walaupun itu untuk pembangunan masjid, walaupun itu untuk pembangunan majelis, ada transaksi akadnya harus ada, muamalah namanya. Jadi jangan kita udah biarin lah. Enggak, harus akadnya dulu. Adapun setelah akad, dia punya hajat, dia mau lunasin, dia mau bebasin, itu urusan dirinya setelah akad. Nah, maka beliau minta doa. Ya, beliau ada proyek besar yang subhanallah nilainya kita nggak usah mikirin. Proyek besar aja. Ya. Angkanya udah huruf M. Ya, kita doain mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah. Dimudahkan oleh Allah, digampangkan oleh Allah, dan kita semua mendapatkan kemuliaan, keberkahan dari hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Dan juga alhamdulillah kami sampaikan di majlis mulia ini berbekal akhirat. Wa'mal li akhiratika. Kemarin di awal tanggal 15 kalau tidak salah, ya 15 atau 14 kita udah sampaikan, dan tanggal 15 kita udah mulai gerakin. Ya, kita punya program 1000 nama. Ya, 1000 nama akhir infak, mudah-mudahan satu dari 1000 nama itu adalah diri kita. Amin. Ya Rabbal. 1000 nama untuk pembangunan tahap majlis yang kedua. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada kurang lebih 7 nama. Alhamdulillah 7 nama. Berarti kurangnya berapa? Receh dikit lagi. Kurangnya tinggal 993. Receh. Baru sehari kita bikin program udah datang banyak. Banyak. Ya, kita minta sampai dengan bulan Syawal 1000 namanya terwujud. Amin ya Rabbal. Karena cerdasnya siapa? Ahli waris. Cerdasnya siapa? Anak. Cerdasnya siapa? Orang tua. Kenapa? Ya, kalau dalam hitungan nominal gede bagi yang lagi usaha, yang lagi nyari duit, nyari nafkah. 150.000, gede. Tapi kalau dia memberikan kecerdasan untuk keluarganya, nih 20.000-mu kau potong dulu sebentar untuk akhiratmu. Kalau anaknya ada 8 kan lumayan, 25.000 anaknya dibagi 8. Ya, 8, 25.000 dikumpulin jadi satu kupon. Alhamdulillah, keluarga besar Bapak Haji Junet. Amin ya Rabbal. Di bawahnya ngererot. Bahasa Betawi itu ngererot tuh. Beruntun nama di bawahnya. Tulisan nama atasnya keluarga besar Bapak Haji Junet. Di bawahnya Cek Nia, Cek Nasim, Cek banyak. Ya. Tapi nomor satunya keluarga besar. Yang ini nanti kebagian. Oleh karena itu kami ngajak, jangan sampai kita berpikir gede. Enggak, ajak. Kita punya menantu, kita punya mertua, kita punya orang tua, kita ajak. Pak ikutan yuk 20.000, Pak kumpulin jadi satu. Tapi kalau kita punya yang banyak, kita punya rezeki yang dikasih oleh Allah, titipin langsung. Ya Allah, saya nitip.
Ya, nitipnya jangan ke majelis, nitipnya kepada Allah. Ya Allah, saya nitip nih 20 juta ya Allah. Amin. Mikir 20 juta nih. Mikir, mau lebaran, nanti dulu kita. Ini banyak, mikir. Jangan, sudah kita nitip sama Allah. Ya Allah, saya nitip ya Allah, buat nanti di alam kubur saya punya sofa ya Allah. Amin. Sofanya dari surga, amin ya Rabbal. Asetnya langsung dari surga, amin. Buahnya dari surga, amin. Ya Rabbal. 50 juta dikasih ke Majelis As-Sufah, amin. Mikir, duit dari mana? Ya, insya Allah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, digampangkan oleh Allah. Yang punya usaha, usahanya semakin lancar dan barokah. Yang dagang surabi, mudah-mudahan ada yang datang ke tempatnya, amin. Ya, pelanggan masa nggak ada yang datang, kesian. Ya, semua yang punya hajat, yang punya usaha, dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga akhirat kita menjadi sebab akhirat yang dimuliakan, ditunggu oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirat kita, wa'mal li akhiratika, dengan sebab amal jariah kita, ngajinya kita kayak sekarang ini amal kita. Kita ngaji saat ini lagi mensyiarkan dakwanya Nabi. Sehingga di saat kita lagi ngaji, ingat kita lagi beramal untuk akhirat kita. Wa'mal li akhiratika. Beda yang lagi nonton subscribe-nya, yang lagi nonton di channel YouTube-nya, yang lagi nonton di Facebook, berbeda dengan yang ada di lokasi. Tapi kalau seandainya mereka yang jauh yang sekarang lagi nonton, ada yang dari Majalengka kemarin komentar, Ibu Popon kalau nggak salah, betul namanya Majelis As-Sufah, tapi kejauhan nggak sih gitu kan? Ya, alhamdulillah. Oleh karena itu, ayo kita terus berjuang untuk melangkahkan kaki kita berbekal akhirat. Amin ya Rabbal. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan lagi biar barokah. Tips sukses di bulan suci Ramadan dari guru kita tercinta Abu Yahya bin Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dini wa dunya wal akhirah fi darin amin ila anqam. Kita sudah sampai pada orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Yang pertama siapa? Anak kecil. Kalau kita nggak mau berpuasa atau ada orang tua nggak puasa, anak kecil tuh kesian, dia belum balik. Ya, kadang kan ada warteg yang kaki doang muncul. Itu kesian tuh, anak kecil lagi mandi, lagi sahur. Ya, tapi kita doain, jangan kita ledek, kita ejek, nggak boleh. Ya, kita doakan. Mudah-mudahan mendapatkan taufik hidayah oleh Allah, kekuatan untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, setelah anak kecil adalah orang gila. Ya, orang gila. Setelah anak kecil, orang gila. Orang gila tidak berpuasa, tidak wajib puasa. Orang gila, ya, tidak wajib puasa. Kalau kita mau nggak puasa, maka jangan, Bu. Jangan menjadi orang gila. Kalau ada di rumah kita yang nggak puasa, apa tuh bahasa Sundanya gila? Hah? Gimana? Enggak mau nyebutin, takut. Ya, jangan. Jadi jangan sampai kalau ada orang yang nggak puasa di bulan suci Ramadan, padahal sehat, akalnya nggak sakit, waras, tahu kalau dia itu adalah orang yang berakal, tapi nggak puasa. Ya gitu saja. Ya. Nah, orang gila pun dibagi dua kategori. Ada dua macam yang menjadikan dia adalah orang gila. Satu, orang gila dengan disengaja. Ingat diapain kalau disengajanya? Dijodorin biar gila saya ditakolin ke sini. Ya, disengaja. Orang gila yang disengaja jika berpuasa maka puasanya tidak dan wajib mengqadha. Ya, lagi sehat dibikin gila. Ya, saya mau pengen gila. Kenapa emang? Ya biar saya nggak puasa. Ya boleh nggak puasa, tapi diqadha puasanya. Ya, gila ongko bayar ongko, double. Ya, namanya juga orang gila. Ya, kemudian yang kedua, yaitu orang yang dibagi menjadi kategori gila adalah orang gila yang tidak disengaja. Orang gila yang tidak disengaja tidak wajib berpuasa. Seandainya berpuasa, maka puasanya tidak sah. Dan jika sudah sembuh, dia tidak berkewajiban mengqadha.
Apa contohnya? Kita lagi naik sepeda, tiba-tiba remnya blok dari Asmi ke bawah, ya, masuk got ke dagor, pohon namanya teh, sahal kan, gila, batal puasanya atau puasa dia makan ya, nggak apa-apa. Mengkodok nggak? Ya enggak, orang dia naik dari sana nggak sengaja, ya, kecuali kalau dia niat dari Asmi naik sepeda, iya mah remnya blong, ame gila, itu mah disengaja, ya. Tapi kalau enggak, itu. Maka dari itu, yang orang gila yang tidak disengaja tidak wajib mengkodok. Yang ketiga setelah orang gila adalah orang sakit. Orang sakit boleh meninggalkan puasa. Ketentuannya orang sakit yang boleh meninggalkan puasa: satu, sakit parah yang memberatkan berpuasa, yang mengakibatkan semakin parahnya penyakit atau lambatnya kesembuhan. Saya pengen dapat pahalanya yang gede, dia lagi sakit parah, ya, ini bulan Ramadan saya nggak berpuasa, ya, sedangkan dia harus mengkonsumsi obat setiap jam, dia harus mengkonsumsi obat, maka dia harus boleh nggak puasa, jangan dipaksakan. Tapi kalau cuma pusing sedikit, nggak puasa aja kan katanya sakit, ya boleh, silakan. Ya, tapi ada syarat yang pertama, yaitu satu, dokter muslim yang terpercaya. Jadi dia dikatakan sebagai orang yang sakit parah ketika ada dokter muslim yang terpercaya kejujurannya. Jadi jangan dikongkol-kongkol, dok, saya sebenarnya pusing doang dikit. Gimana kalau dibikin saya sakit parah? Ya udah kita laporan ke rumah, saya sakitnya parah nih, saya belum puasa. Ya boleh, silakan, urusanmu dengan dokter dan dengan Allah. Tapi kalau ini sudah betul bahwasanya dokternya ini terpercaya, dia ini memang benar-benar sakit yang parah benar, maka jangan berpuasa. Ya. Kemudian berdasarkan pengalamannya sendiri. Setelah dokter, pengalamannya sendiri. Misal, saya kalau sudah sakit seperti ini, saya udah nggak kuat ngapa-ngapain, bangun nggak kuat, kerja nggak kuat, pokoknya saya udah nggak kuat. Dia udah merasakan sendiri, maka dia dikategorikan sebagai orang yang sakit parah dengan pengalamannya sendiri, maka boleh untuk tidak berpuasa. Catatan dari guru kita dalam hal ini tidak terbatas kepada orang sakit saja, akan tetapi siapapun yang sedang berpuasa lalu menemukan dirinya lemah dan tidak mampu untuk berpuasa dengan kondisi yang membahayakan terhadap dirinya, maka saat itu pun dia boleh membatalkan puasanya. Ya. Jadi kalau kita misalnya awalnya sehat nih, pagi dari sahur sehat, kemudian kita kerja, apakah usaha, apakah kita di sawah, pokoknya kita lagi usaha, lagi kerja, lagi usaha gitu. Kemudian tiba-tiba keliengan, ya, nggak kuat, lemes, boleh kita nggak puasa, kita batalin boleh, ya, karena itu akan membahayakan kita kalau kita lanjutkan puasa. Kalau kita mampu ya kita tidurin, tapi kalau tidurin sendiri itu nggak mampu, maka jangan dipaksakan. Yang keempat, ya, yang keempat adalah orang tua. Orang tua yang berat untuk melakukan puasa diperkenankan untuk meninggalkan puasa. Dalam hal ini tidak ada batasan umur. Gak ada batasan, misalnya apakah usianya 80 tahun, 40 tahun, yang penting dia udah orang tua. Ya, orang tuh akan tetapi betul-betul puasa memberatkan baginya hingga sampai membahayakan baginya untuk berbuka puasa. Boleh untuk berbuka puasa. Jadi kalau dia belum sepuh-sepuh banget misalnya, tapi dia memang gak kuat, ya, gak kuat lama untuk tidak makan misalnya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Yang kelima, musafir, ya, orang bepergian. Nah, ini banyak catatan penting buat para jamaah. Orang bepergian yang seperti apa? Semua orang yang bepergian boleh meninggalkan puasa, artinya nggak puasa, boleh. Dengan ketentuan, satu, tempat yang dituju dari tempat tinggalnya tidak kurang dari 84 km.
ibu-ibu dari Babakan Mulia dari Jalaksana ke Bogor, ke Bogor, maka itu disebut dengan musafir. Boleh nggak puasa? Ya, boleh nggak puasa? Puasa lebih bagus, lebih baik. Tapi kalau nggak puasa, dapat tuh ketentuan boleh untuk tidak berpuasa. Karena Bogor dengan Babakan Mulia jalan sana itu lebih dari 84 kilometer. Nah, kemudian yang kedua, di pagi saat subuh hari yang ingin tidak berpuasa, ia sudah harus berada di perjalanan dan keluar dari tempat tinggalnya. Artinya bukan berarti ibu berangkat jam 7 pagi ke Bogor. Kata si Abi, boleh nggak puasa? Kan saya musafir. Nggak boleh. Kalau kita mau dikatakan musafir, yaitu sebelum azan subuh, kita berangkat jam 3 nih. Ya, kita berangkat jam 3, keluar dari Babakan Mulia sampai misalnya di Cilimus. Nah, itu udah beda kecamatan. Jalaksana sama Cilimus. Nah, itu udah beda kecamatan. Di saat kita udah beda kecamatan, keluarnya sebelum dari subuh, itu kita namanya musafir menuju Jakarta. Boleh kita nggak puasa. Hah? Nanti ketentuan yang mengkodok-kodoknya itu nanti. Ini baru orang kategorinya saja. Siapa yang boleh tidak berpuasa. Nanti kita akan masuk kepada siapa saja yang wajib mengkodok nanti. Ya, ini baru orang yang boleh tidak berpuasa. Ya. Kebayang ibu-ibu? Kebayang ya? Paham maksudnya? Jadi kalau kita musafir yang jaraknya lebih dari 84 km, berangkat sebelum subuh, lewat dari satu kecamatan, maka kita boleh untuk tidak berpuasa. Ya, boleh untuk tidak berpuasa. Tapi kalau kita mampu, lebih baik kalau kita mampu. Ya. Baik. Kemudian yang keberapa tadi? Yang kelima, yang keenam. Ya, tanggung sedikit lagi. Yang keenam, orang hamil. Orang hamil yang khawatir akan kondisinya, hamil 4 bulan. Khawatir nih sama janin, takut keguguran, maka boleh tidak berpuasa. Khawatir dengan janinnya, misalnya udah 8 bulan, apalah itu. Ya, khawatir, maka orang hamil khawatir dengan dirinya dan khawatir dengan janinnya, maka boleh tidak berpuasa. Yang ketujuh, menyusui. Ya, karena orang menyusui kan harus selalu banyak konsumsi makanan agar susunya atau ASI-nya berkualitas dan banyak. Ya, maka orang yang menyusui khawatir akan kondisi dirinya, kondisi bayi yang masih di bawah umur 2 tahun. Nyusui anak yang udah usia 7 tahun. Ya, itu kebangetan. Ya, apalagi usianya nyusuin. Usianya 40 tahun. Wah, itu bukan nyusu. Ya. Bayi di sini tidak harus bayinya sendiri. Nah, nih ibu-ibu perhatikan. Jadi bukan berarti bayinya sendiri. Kadang kan kalau di zaman Nabi ada, ya, Nabi Muhammad SAW itu pernah disusui oleh bukan ibunya. Siapa ya? Ibu susunya? Halimatul Sa'diyah. Ya, beliau ini ibu susunya baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau zaman sekarang ada nggak? Ada. Kadang neneknya nyusuin cucunya, ya kan? Saking apa? Ya maknya nggak ada, rewel aja nangis terus. Ya, bayi di sini tidak harus bayinya sendiri, tetapi bisa juga bayi orang lain. Yang kedelapan, haid. Kalau haid sudah pasti ya. Wanita haid tidak wajib berpuasa, bahkan jika berpuasa, puasanya tidak sah. Saya puasa WA, lagi haid puasa, ya, nggak boleh. Bahkan dianggap hukumnya haram. Lagi haid puasa haram. Tapi kalau buat pendidikan, perhatikan nih ibu-ibu, ya, awas jangan menzolimi anaknya. Mungkin kalau kita pernah dulu, biarin deh, itu kita nggak tahu. Kalau sekarang jangan.
Mana orang tua, ibu-ibu yang menzolimi anaknya? Anaknya puasa, ibunya makan di depan anaknya. Dengan bilang, ibu mah lagi haid, nah bapak nggak puasa. Ibu zolim. Kenapa? Sudah tahu lagi ngajarin anaknya, apalagi anaknya yang ikut-ikutin. Ya, jangan. Bahkan kalau bisa kita pura-pura ikutan sahur. Ayo nak kita sahur, Nanti anaknya sekolah, anaknya pergi. Nah baru kita makan di kamar kunci. Udah bersih, udah kering, udah nggak ada apa-apa. Ada anak yang sumput kemana? Nih ibu-ibu, awas hati-hati, jangan sampai mentang-mentang lagi head. Ayo makan di ruang tamu, kelebak. Allah, anaknya pulang sekolah udah mah capek, haus, ngeliat di depan sop buah. Nah ibunya zolim tuh sama anak. Ya. Dengan dalih pengajian lagi, nah katanya orang yang berpuasa harus sabar. Ibunya gelo. Ya, jangan. Ya, latih anaknya. Sembunyikan kalau kita lagi haid, sembunyikan. Kalau anak kita yang usianya masih 5 tahun, 6 tahun lagi belajar puasa, jangan sampai mereka melihat bahwasanya kita lagi haid, kita lagi nggak puasa. Ya, biar mereka memahami sendiri nanti. Ya. Yang terakhir yaitu nifas. Wanita yang sedang nifas tidak wajib berpuasa. Jika berpuasa, puasanya pun tidak sah, bahkan dianggap hukumnya haram. Nah, baru tadi pertanyaan dari Ibu Jun, orang yang wajib mengkodok dan membayar fidyah. Ya, fidyah hukuman. Ya, karena dia nggak puasa. Siapa mereka? Nanti ketemu di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Bisa mohon maaf kemarin yang sudah menang kupon dari Rafa TV, kupon belanja di Adi Utama 50.000. Alhamdulillah. Ya, cuman katanya nggak dibawa kuponnya. Ada, tenang, ada kupon belanja 50.000. Kemudian kemarin yang pertanyaan dari Majlis Asufah, dari YouTube-nya Majlis Asufah juga dapat voucher belanja Adi Utama 50.000. Jadi ibu cuma ada tulisan kuponnya. Jadi dari Rafa TV nanti yang ngasih uangnya ke sana. Ini nanti ada kupon ini ditukerin gitu. Ya, nah, pokoknya ibu niatin, ya, biar senang, Sekarang ada nggak? Enggak. Sekarang ada nggak? Enggak. Kenapa? Karena yang namanya hadiah kejutan. Coba kalau sekarang ada hadiah, oh ibu udah siapin jawabannya apa nih? Jawabannya apa? Gitu. Ya, hadiahnya sekarang nggak ada. Kapan ada lagi? Ya saya nggak kasih tahu. Takutnya ibu datang ngaji ke sini gara-gara, wah ya hadiah itu namanya. Ya, enggak ya? Insya Allah. Karena ada tambahan hadiah. Satu masih kupon dari Rafa TV, yang kedua dari Majlis Asufah, yang ketiga nih dari depan rumah ada kupon voucher sayuran sama telur. Pokoknya yang mau ngasih hadiah boleh. Abah Ed mau ngasih hadiah boleh. Pacul kasih pacul. Jadi alhamdulillah. Pokoknya kita bikin majlis ini majlis yang senang di dunia, senang di akhirat. Amin. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Jangan lupa besok ada program THR. Ya, tes hafalan Quran. Anak-anaknya yang bukan santri Asufah juga boleh daftarin anak-anaknya yang usianya 3 tahun, 2 tahun, boleh daftarin. Ya, besok ada THR, tes hafalan Quran di Majlis Asufah. Ya, nanti hari ini kita kirimin hafalan suratnya apa aja. Nah, tinggal dibaca. Ya. Insya hadiahnya apa aja? Ya besok. Ya, sekaligus buka puasa bersama. Kenapa? Karena besok adalah insya Allah kita niatin dalam rangka mengagungkan, memuliakan peringatan Nuzulul Quran. Insya mudah-mudahan Allah berkahi, Allah mudahkan, Allah ridai perjuangan kita menyenangkan baginda Nabi Muhammad dan umat baginda Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin wa salli wa sallim wa rahmatullahi wa barakatuh Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Ya Allah, pandang kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandang kami dengan pandangan keridhaan-Mu ya Allah. Pandang kami dengan pandangan ampunan-Mu ya Allah. Sungguh dosa kami begitu banyak ya Allah. Dosa-dosa yang kami lakukan sepanjang Ramadan maupun di luar Ramadan ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, Engkau maha tahu dosa-dosa yang kami perbuat. Maka ampuni dosa kami yang itu ya Allah. Ampuni dosa kami yang itu ya Allah. Engkau maha melihat dan Engkau maha mengetahui ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, ampuni dosa para ahli kubur kami ya Allah. Ampuni dosa para guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa para orang yang kami cintai, yang kami rindukan ya Allah. Ampuni dosa orang yang berbuat zalim, memfitnah, menyakiti kami, dan kami menyakiti, menzalimi, memfitnah ya Allah. Dan siapapun yang bersama dengan kami, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu yang sakit di antara kami ya Allah. Saudara, kerabat, tetangga, jamaah kami yang sakit, sembuhkan ya Allah. Sembuhkan yang sakit di antara kami ya Allah. Tidak ada yang dapat menyembuhkan kecuali kesembuhan daripada-Mu ya Allah. Tambah kesembuhan yang menjadi sebab semakin taat ibadah kepada-Mu ya Allah. Tambah kesembuhan yang menjadi sebab semakin bersyukur kepada-Mu ya Allah. Maka berikanlah kesembuhan itu ya Allah. Berikanlah kesembuhan itu kepada yang sakit di antara kami ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, berkahi rezeki kami yang halal yang barakah ya Allah. Mudahkan rezeki kami yang halal yang barakah ya Allah, untuk melunasi segala hutang-hutang yang punya hutang di antara kami ya Allah. Mudahkan kami untuk menyelesaikan hutang-hutang kami ya Allah. Dan berikan kepada kami, keluarga kami, anak-anak kami yang soleh dan solehah ya Allah, yang menjadi sebab kebahagiaan kami di dunia dan di akhirat ya Allah, menjadi sebab kemuliaan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, berikan nikmat taufik hidayah kepada kami dan keluarga kami dan siapapun yang bersama dengan kami ya Allah, agar semakin taat ibadah dan dekat dengan-Mu ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, terimalah sujud kami sepanjang bulan suci Ramadan ya Allah. Terimalah taat dan ibadah kami sepanjang bulan suci Ramadan ya Allah. Terimalah amal ibadah puasa kami di bulan suci Ramadan ya Allah. Terimalah bacaan Quran kami ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, selesaikanlah pembangunan majlis ini dengan mudah dan dengan gampangnya ya Allah. Kirimkan kepada kami 1000 nama yang Kau pilih menjadi ahli syurga-Mu ya Allah. Hadirkan diri kami termasuk di dalamnya ya Allah. Jadikan diri kami termasuk dari 1000 nama itu ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, yang punya niat, yang punya hajat, yang punya keinginan, kabulkan hajat dan keinginannya ya Allah. Berkahi rezekinya, berkahi keluarganya, selamatkan keluarganya di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, kirimkan pejuang ikhlas tulus karena-Mu ya Allah. Kirimkan pejuang-pejuang ya akhir ikhlas tulus karena-Mu ya Allah. Dan semoga pejuang itu adalah kami semua ya Allah, yang menyaksikan tayangan ini, yang mendengar tayangan ini, yang berada di dalam majlis ini ya Allah. Semoga kami menjadi ahli syurga yang akan berkumpul dengan kekasih Nabi Muhammad ya Allah. Cabut nyawa kami dalam keadaan iman ya Allah, setelah Kau mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Cabut nyawa kami dalam keadaan bersolawat kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Cabut nyawa kami di saat itu ya Allah, ada kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan membimbing, mentalkin kami dalam sakaratul maut kami ya Allah, untuk mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf dan mohon doanya selalu. Kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.